Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caca Ininingrum, NIM 182141242 dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Buku yang akan saya review yaitu yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Identitas buku. Nama penulis Profesor Dr. Soedargo Gautama, SH, tahun terbit 1976. Penerbit Bina Cipta Bandung, jumlah halaman 323 halaman, harga buku 65.000, cetakan kelima. Profil penulis. Profesor Dr. Soedargo Gautama lahir di Jakarta tahun 1928. Ia adalah seorang pengacara terkemuka di Indonesia. Ia pernah menangani beberapa kasus-kasus besar di Indonesia seperti mendampingi pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuntutan pengusaha Belanda pada tahun 1950. Sejak tahun 1958, Profesor Dr. Soedargo Gautama aktif dalam bidang hukum perdata internasional, hukum antar tata hukum pada Universitas Indonesia, Akademik Hukum Militer Jakarta, penasihat hukum pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah hukum internasional di luar negeri, serta perkara-perkara arbitrase internasional. Penulis telah menerbitkan sekitar 120 buku tentang hukum di Indonesia dalam bidang hukum perdata internasional. Bab kedua yaitu membahas tentang titik-titik pertalian. Titik-titik pertalian merupakan suatu bagian yang penting dari hattah. Oleh karena itu, titik pertalian inilah yang pertama-tama memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita menghadapi suatu masalah hattah. Titik pertalian macam ini dinamakan titik pertalian primer. Jadi, faktor dan keadaan yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan hattah kita namakan titik pertalian primer, yaitu disingkat TPP atau titik taut pembeda. Di samping itu, kita mengenal titik-titik pertalian sekunder, disingkat menjadi TPS. Titik taut penentu. Titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Bab ketiga yaitu membahas tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Contohnya yaitu negara Prancis dan negara jajahan Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaran prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Kode Sivil Pasal 3 ayat 1. Ketentuan prinsip kewarganegaraan ini dapat ditentukan dengan berlakunya Kode Sivil dari tahun 1865. Di Belgia, prinsip kewarganegaraan dicantumkan pula dalam Kode Sivil Pasal 3 ayat 3. Prinsip domisili. Semua negara Inggris yang menganut sistem common law, yaitu adalah bab 4, membahas tentang penunjukan kembali atau renvoi. Salah satu bagian dari teori umum hukum perdata internasional yang selalu menarik perhatian adalah masalah renvoi atau penunjukan kembali. Masalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem hukum perdata internasional. Seperti telah kita lihat, maka tiap-tiap negara nasional di dunia ini mempunyai sistem hukum perdata internasionalnya sendiri-sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah-masalah hukum perdata internasional. Salah satunya personal penting berkenaan dengan status personil. Apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitasnya atau prinsip domisili. Bab kelima yaitu membahas tentang kualitas. Apa itu kualitas? Kualitas sebenarnya adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari
dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas, ruang-ruang, atau kamar-kamar, atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu adalah bab ke-6. Bab ke-6 ini membahas tentang ketertiban umum. Mengapa ketertiban umum dianggap penting adanya? Karena ketertiban umum ini mempunyai sangkut paut yang erat dengan paham-paham asasi dan dasar-dasar hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional diperkenalkan sebagai hukum untuk memperlakukan unsur-unsur asingnya. Selanjutnya yaitu adalah bab ke-7 yang membahas tentang penyeludupan hukum. Ketertiban umum dan penyeludupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Keduanya bertujuan supaya hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Selanjutnya yaitu adalah bab ke-8, yaitu membahas tentang pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan suatu ajaran yang penting, karena dengan demikian kita menyinggung salah satu pokok persoalan utama dari seluruh hukum perdata, yaitu arti daripada kehendak manusia untuk bidang hukum. Jadi, persoalan pilihan hukum dalam hukum perdata internasional memperlihatkan unsur-unsur falsafat hukum, dan di samping itu mengandung pula segi-segi teori hukum, praktek hukum, dan politik hukum. Selanjutnya yaitu pada bab 9 membahas tentang hak-hak yang diperoleh. Hak-hak yang telah diperoleh dalam istilah Indonesia adalah pelanjutan keadaan hukum. Hak atau rights berarti hak hukum, hak subjektif, dan orang terutama teringat pada hak-hak yang bersifat keberadaan. Selanjutnya yaitu adalah bab 10, membahas tentang persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan hukum perdata internasional yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu pelibatan lain. Persoalan inilah yang dinamakan persoalan pendahuluan. Persoalan yang harus dipecahkan terlebih dulu sampai ke muka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi pasti. Hukum manakah yang harus dipergunakan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini? Bab selanjutnya yaitu bab 11 membahas tentang penyesuaian. Seperti teori pada umumnya, maka persoalan penyesuaian ini juga berhubungan erat dengan teori-teori hukum perdata internasional, misalnya persoalan kualifikasi, persoalan pendahuluan, ketertiban umum, penunjukan kembali, dan hak-hak yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu bab 12 membahas tentang timbal balik dan pembaharuan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembatalan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Selanjutnya yaitu adalah bab ke-13, pemakaian hukum asing. Walaupun hukum asing ini telah dinyatakan berlaku oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional, hakim sendiri seringkali tidak sampai pada pemakaiannya karena berbagai kemungkinan pengecualian yang mengenyampingkannya, misalnya karena ketertiban umum, karena penyesuaian atau timbal balik, dan pemberlakuan apabila semua kemungkinan pengecualian itu dalam suatu peristiwa tertentu sampai pada pemakaian hukum asing ini, maka timbullah persoalan apakah yang dimaksud hukum asing ini dan apakah yang menjadi dasar pemakaiannya hukum asing ini. Sekian review book dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.